Halah binti Abdurrahman bin Yusuf, Halah binti Auf, adiknya Bilal, pernah ditawarkan nikah dengan adiknya Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Dan Bilal tahu sendiri tadi apa? Mantan muda. Abdurrahman bin Auf dari suku Quraisy juga, terhormat pula, orang kaya dari suku Quraisy. Ya, imbang kan? Nah, makanya menurut pendapat yang kuat, yang namanya sekufu setara yang diwajibkan ini hanya dalam masalah agama. Masa gini, kita seorang laki-laki dan wanita harus nikah dengan yang sekufu. Sekufu artinya apa? Setara. Dari sisi apa? Agama. Adapun selain itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan bukan berarti tidak penting, Bapak. Ya tentu penting. Contohnya apa? Sebagian ulama menyatakan nikah bukan cuma seagama juga, sekufu dari sisi profesi misalkan. Artinya kalau perempuannya dari keluarga pedagang, ya laki-lakinya pedagang. Katanya ini bagusnya begitu. Benar ada bagusnya? Ya sebenarnya kalau dibilang ada bagusnya mungkin ada ya, tapi itu bukan syarat. Karena ini kalau memang suami istri ini kesamaan antara keduanya makin banyak, makin sama, artinya gini, perbedaannya makin sedikit, maka kemungkinan rumah tangganya harmonis. Tapi kalau perbedaannya banyak, biasanya makin gitu. Ya jadi itu bukan berarti nggak penting. Kesamaan mungkin profesi kah atau tingkat kekayaan itu penting, tapi yang paling penting yaitu masalah agama. Dan ini cuman yang disyaratkan agama. Selain agama bukan syarat. Jelas Bapak ya? Nah, itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi itu Ustaz Hendra ya. Jadi kalau nggak misalnya menolak untuk nikah dengan suku atau bangsa tertentu, apakah itu sombongan? Oh, dengan alasan apa? Suku ini nggak ini apa terbelakang gitu? Apa? Itu yang dikhawatirkan jahiliyah. Harusnya pertimbangannya agama. Artinya saya nggak suka dengan ini. Misalkan orang tua ada yang orang yang ingin melamar putrinya dan dilihat ininya apa si pria ini agamanya nggak bagus, maka ditolaknya bukan karena sukunya, tapi karena agamanya emang nggak bagus. Bukan karena sukunya ini suku rendah kan, nggak boleh. Itu sifat jahili. Kan di Arab itu mereka hanya menikah orang Arab saja kan? Itu para ulamanya. Maksudnya? Ya, Arab bukan berarti Islam. Yang sama kan Arab dengan Islam. Kebiasaan Arab, Islam. Jadi jangan campur baur. Ya, apa yang biasa dilakukan orang Arab belum tentu Islam. Ya, sampai gini, ini ada yang unik. Saya dapat lihat dari koran ya, koran Kompas masalah. Ada kebiasaan di daerah di Arab Saudi, bayangkan di zaman sekarang, kalau seorang wanita di daerah tersebut nikah dengan seorang pria, maka si wanita ini nggak boleh sama sekali membuka cadarnya, walaupun sudah nikah. Ini ada nih, lihat nih. Ini kan kebiasaan kan? Kebiasaan Arab. Apa? Kebiasaan daerah itu. Apakah ini aturan Islam? Enggak lah. Dalam Islam kalau sudah nikah dari ujung kepala sampai ujung kaki halal, ya kan? Tapi ini enggak. Kebiasaan daerah tersebut wanita nggak boleh buka, walaupun udah nikah. Sebagai melakukan hubungan itu, ya buka tapi nggak boleh membukanya. Kan? Makanya ini saya baca dari apa? Koran Kompasan. Lalu sampai ada kejadian seorang wanita menggugat cerai, minta cerai dari suaminya. Dengan alasan apa? Suaminya diam-diam ngintip lihat muka istrinya katanya. Sedangkan istrinya ketawa, wah ini udah saya cerai. Nah ini pertama saya dari koran kan, saya rada kurang percaya kan. Iya di Arab Saudi begitu ada. Nah ternyata ketika datang orang Arab yang ke Islam Center dulu pernah 2 orang sini kan, yang keliling-keliling itu, saya nanya benar gak kayak gitu ada? Kata dia ada. Di suatu daerah ada, bayangkan di Arab, bayangkan padahal situ negeri tauhid, ulama ribuan kan, tapi yang namanya kebodohan ternyata masih ada. Ya tuh, ini penyakit yang perlu disembuhkan ibaratnya kan. Iya, ya tuh di Arab udah kayak gitu. Jadi ada di suatu daerah berpendapat ya gitu, kalau udah nikah pokoknya nggak boleh suami ngeliat muka istrinya. Mau bawa rugi ya. Dan ternyata betul ada katanya. Kata orang Saudi yang datang sini, katanya ada satu daerah, dan itu daerahnya kalau nggak salah daerah arah Riyadh kepala, kalau nggak salah daerah dekat
bukan arah Mekah, arah Riyadh kalau nggak salah. Tapi cuma daerah itu aja. Kalau di Mekah Madinah nggak, orang udah pada ngerti. Itu menunjukkan juga yang namanya penyakit kebodohan ada di mana-mana Bapak. Bukan cuma di Indonesia saja, bukan tanah air kita aja, di Arab itu. Pusatnya pun ada seperti itu. Ya, jelas Bapak. Nah, kita lanjut lagi. Jadi tadi sekali lagi ukuran kemuliaan yang sebenarnya di antara manusia yaitu berdasarkan takwa ya. Oh, udah habis. Ini waktu udah mau selesai. Dan soal pada berikutnya saja kita lanjutkan faedah dari hadis ini. Ya subhanallah. Kasih Bapak. Hadis yang tadi antara dua orang yang kata Rasulullah, satunya megang apa? Ya. Kayu, satunya miskin itu, apakah itu boleh? Gibah, gitu ya. Gibah itu apakah itu boleh nyampaikan seorang kayak gitu? Ya, kata para ulama itu termasuk gibah yang diperbolehkan. Asalnya kita nggak boleh membicarakan kekurangan orang lain, betul? Nah, itu gibah kan? Tapi kalau itu diperlukan boleh. Kalau dalam kasus ini diperlukan tidak? Kira-kira? Perlu. Fatimah. Perlu Kan? ya. Karena ini untuk apa? Pasangan hidup dia nanti kan? Lama. Nah, dia lama hidup lama dengan dia. Nah, untuk ini artinya gini, seorang kalau nikah kan harus cari pasangan yang benar-benar bagus. Kalau misalkan tidak disebutkan keburukannya, nanti setelah nikah, saya nyesal sama dia. Tapi kalau sudah disebutkan keburukannya gini, jadi dia bisa milih, oh saya siap nggak nerima kekurangan dia, atau saya nggak siap. Kalau nggak siap mundur. Makanya kalau menyebutkan kekurangan pasangan untuk dalam rangka pernikahan itu diperbolehkan. Itu bukan gibah, dan itu kalau dianggap gibah yang diperbolehkan. Berarti kalau ada wanita nanya saya tentang laki-laki ini, saya sebutkan kejelekan. Boleh. Justru kalau Pak Sunardi tahu lalu diam saja, itu khianat namanya. Nggak boleh diam. Artinya kalau dia nanya, saya ada yang mau melamar saya, laki-laki ini. Misalkan Sabtu ini tempat kerja dengan Pak Sunardi. Gimana nih? Saya kira-kira bagus nggak kalau saya nikah dengan dia? Nah, Pak Sunardi tahu keburukan laki-laki tersebut, maka nggak boleh didiamkan, harus sebutkan semuanya. Jangan. Kalau saya yakin kalau semua orang ditanya kamu siap nggak menerima kelebihan itu? Kelebihan calon. Oh, saya yakin semua orang saya siap. Yang jadi masalah siap tidak menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan semua orang siap. Saya pun selalu siap. Ada yang datang kelebihannya apa? Nah, cuman kan bukan kelebihan, kekurangan justru yang paling penting.